Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Yang terhormat pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati Ibu-ibu Aisyah cabang se-Kabupaten Pekalongan. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat umur panjang, sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, Syahrul alladzi anzala fihil Qur'an hudal linnas. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam iman dan Islam. Semoga kita senantiasa berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya, dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kultum yang pernah saya dengar dari Ustadz Dr. Mahani, dosen Unpad, dengan judul Tips Puasa Sehat bagi Lansia. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan kita memperbanyak ibadah, meningkatkan amalan sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, meningkatkan sedekah. Mengapa? Agar kita mendapatkan inti dari bulan Ramadan. Yaitu apa ibu-ibu inti dari bulan Ramadan? Iya, betul. Yaitu malam Lailatul Qadar. Malam lebih baik dari 1000 bulan. Nah, persoalannya kita ini geng Nelly alias kelompok nenek-nenek lincah. Di dalam Al-Quran surat Yasin ayat 68 menjelaskan bahwa kondisi kita adalah usia 40 tahun atau lebih itu dikembalikan lagi menjadi lemah dan kurang akal, bahkan tidak kuat untuk menjalankan ibadah yang berat. Contoh, kita dari jongkok mau berdiri saja sudah susah. Bahkan kalau kita posisi badan tidak sesuai, maka timbul sesuatu atau masalah, ada nyeri lah dan sebagainya. Contoh lain lagi, kita mencari kacamata, dicari ke sana kemari, ditanya, pas ngaca itu kacamata di atas kepala. Nah, kemudian kondisi kita juga sudah lemah.
Bagaimana? Apakah kita mampu untuk melaksanakan ibadah puasa? Ada tips dari Dr. Mahani dosen Unpad, yaitu yang pertama, menyegerakan buka puasa. Menurut kesehatan, menyegerakan buka puasa berarti menyegerakan kondisi tubuh menjadi normal setelah mendapat asupan makanan atau minum. Sedangkan menurut hadis adalah amalan sunnah Rasul. Rasul bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tip yang kedua adalah berbuka dengan kurma dan air putih. Rasul bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma, karena dia adalah barokah. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka dengan air, karena dia adalah bersih. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Daud. Dalam kurma mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti protein, lemak, vitamin, mineral, serat makan, karotenoid, karbohidrat atau gula. Nah, di sini ada keunikan dalam kurma, yaitu karbohidrat atau gula mengandung glukosa dan fruktosa. Glukosa itu kalau masuk dalam aliran darah, maka dia akan menjadi energi instan. Sedangkan fruktosa masuk dalam liver, itu akan mengatur kadar gula, sehingga demikian rupa kalau memang tubuh membutuhkan, dia akan menjadi kadar gula, kalau tidak, dia tidak akan menjadi kadar gula. Sehingga dari glukosa dan fruktosa ini, kalau kita makan kurma, efek yang ada adalah menjadi energi dan tidak mengakibatkan lemas seperti kalau makan nasi. Kalau makan nasi banyak, efeknya adalah lemes karena itu ada penumpukan gula darah. Yang ketiga, membaca doa. Makna pentingnya doa hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi adalah doa adalah otak ibadah. Doa adalah unsur terpenting dalam ibadah. Sebagaimana rasa penghambaan, penyerahan diri kepada Allah yang dapat menenteramkan jiwa, yang dapat merasakan ketentraman jiwa. Kalau bahasa kita yaitu wis plong, pokoke nek wis diserahno karo Gusti Allah kuwi wis plong rasane. Yang keempat, tidak berlebihan saat berbuka puasa. Kalau usia masih muda, tidak masalah. Begitu beduk maghrib terdengar, langsung minum, makan takjil, makan nasi, sayur, lauk, buah. Itu tidak masalah, karena memang organnya masih bagus. Tetapi kalau untuk lansia, itu sebaiknya step by step, sedikit demi sedikit. Misalnya, begitu beduk maghrib berbunyi, maka ambillah kurma 3 atau 5 kurma, kemudian minum air, dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Nah, setelah sholat berjamaah, barulah kita boleh makan yang berat. Atau bisa juga setelah sholat maghrib makan cemilan, setelah itu tadarus, baru makan berat nasi. Sesuai dengan kebiasaan kita. Kemudian
Tips yang kelima puasa sehat yaitu mengakhirkan makan sahur. Dengan mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka puasa, berarti mempersingkat durasi puasa. Di samping itu, mengakhirkan makan sahur itu adalah amalan sunnah. Tips yang keenam yaitu lauk pauk, buah, dan nasi itu seimbang atau cukup sesuai kebutuhan. Monggo Ibu-ibu Aisyah diingat kembali materi Germas, ukuran makan seperti apa atau porsi makan seperti apa. Tips yang ketujuh, lauk, sayur, buah harus beragam atau tidak monoton. Karena setiap makanan itu mengandung unsur yang berbeda-beda, mengandung gizi, vitamin yang berbeda-beda, dan tidak ada satu makanan yang di situ kandungannya komplit, pasti berbeda-beda. Sehingga kita dalam menatas atau menyajikan buka atau sahur, sayur, lauk, buah itu harus bergonta-ganti sehingga akan mendapatkan asupan makanan, vitamin, mineral yang komplit. Tips yang ke-8 yaitu diperhatikan makan pantangan. Ibu-ibu kan paham dengan kondisi tubuh masing-masing. Jadi diperhatikan makanan pantangan, makanan apa yang tidak boleh dimakan, yang menyebabkan ibu-ibu bisa sakit. Misalnya yang kolesterol tinggi, maka hindari cumi, jeroan, ya sebangsa itulah. Kalaupun menantu atau anak Anda memasak, bolehlah icip-icip loh Bu, dikit aja, jangan berlebihan. Tips yang ke-9, mengkonsumsi suplemen. Mengkonsumsi suplemen ini biasanya itu dikonsultasikan dengan ahli kesehatan. Apakah ibu-ibu butuh mengkonsumsi suplemen ataupun tidak. Tips yang terakhir yaitu menghindari minum kopi saat sahur, terutama akhir sahur. Karena kopi ini mengandung zat yang akan merangsang diuretik yang menyebabkan keluar urin atau HIV, hasrat ingin pipis. Nanti ibu-ibu akan bolak-balik ke kamar mandi ya, yang menyebabkan menjadi mungkin lemah atau bahkan bisa dehidrasi. Demikian kultum singkat dari saya tentang tips sehat untuk lansia pada bulan Ramadan ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah mempermudah amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.